Video ini akan ngebahas laptop 6 jutaan terbaik buat akhir tahun 2025. Yo guys, Gadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi spesial akhir tahun ya. Dan setelah kemarin kita udah ngebahas apa tuh 10 juta, 9 juta kalau nggak salah. Sekarang kita akan ngebahas laptop harga 6 jutaan recommended versinya Gadget. Nah, karena kita ngebahas 5 laptop sekaligus, tentunya kita udah menyesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Ada laptop yang udah oke banget buat performa yang bisa even mainin game-game AAA rata kiri. Ada laptop yang juga udah cocok banget buat editing profesional dengan layarnya 100% sRGB. So, pastikan kalian simak aja videonya atau gunakan chapter yang udah kita sediakan. Oke, langsung aja kita cus ke nomor yang pertama. Laptop 6 jutaan terbaik yang pertama adalah Axio Hi-Fi AMD X6. Ini adalah laptop terlaris di video rekomendasi laptop 6 jutaan sebelumnya. Dan tentunya bukan tanpa alasan. Dengan harga 6,6 jutaan, laptop ini udah berani ngasih jeroan yang mumpuni. AMD Ryzen 5 6600H dengan AMD Radeon 660M, RAM-nya langsung 16GB DDR5 4800 MHz, dan SSD-nya lega 512GB M.2 NVMe Gen 3. Kombinasi spek ini tentunya bukan hanya cocok buat kebutuhan sekolah ataupun kebutuhan kerja ya, tapi juga udah bisa dipakai buat kegiatan yang sedikit lebih berat, kayak editing maupun gaming tipis-tipis. Main Red Dead Redemption 2 di resolusi 1000p low bisa dapetin rata-rata 33 fps, Black Myth Wukong 39 fps, dan GTA 5 di 30 fps. Mau belajar ngedit? Bisa! Ngedit video Full HD di Premiere Pro juga udah cukup lancar dengan kecepatan render yang juga lumayan kencang. Selain performa, Axio Hi-Fi AMD X6 ini juga hadir dengan layar yang tergolong oke untuk kelas 6 jutaan. 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Dipakai di luar ruangan pun masih bisa ya, dengan tingkat kecerahan layarnya yang kisaran di 383 nits. Kalau mau WebC juga tentunya bisa ya, karena bobot dari laptop ini tergolong cukup ringan di 1,34 kg dengan tebalnya di 1,73 cm. Dengan baterai 58 Wh-nya, kita bisa WebC hingga 6 jam tanpa perlu colok charger. Portnya sendiri udah cukup lengkap ya. Plus, yang spesial dari Axio adalah garansi ADP-nya dan adanya layanan servis via Indomaret. Kalau soal after sale sih bisa dibilang Axio ini udah 2 jempol lah. Laptop 6 jutaan terbaik selanjutnya adalah Advan Workplus Heritage. Laptop ini adalah pesaing berat dari Axio Hi-Fi AMD X6 tadi. Sama-sama dibanderol di kisaran harga 6,7 juta, si Workplus Heritage ini juga hadir dengan spek yang nggak kalah oke. AMD Ryzen 5 7535HS dengan AMD Radeon 660M, RAM-nya 16GB DDR5 4800 MHz, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe. Kalau kita melihat spek di atas kertasnya sih sekilas agak sulit ya buat nentuin mana yang lebih kencang. Tapi dari hasil versusnya Kudetet, Axio Hi-Fi AMD X6 sedikit lebih unggul, kisaran 8% dari segi performa sintetis. Hal yang sama juga terjadi ketika pengujian gaming, di mana si Axio ini cenderung lebih kencang, lebih unggul dia. Kita juga cari sumber lain dari channel Amhir buat ngecek hasil pengujian gaming. Nah, hasilnya Workplus Heritage masih bisa mainin game-game AAA di settingan rata kiri. Contohnya kayak GTA 5, Forza Horizon 5, Ghost of Tsushima, dan Red Dead Redemption 2. Beralih ke bagian layar. Advan Workplus Heritage ada dengan layar 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Layar ini tentunya udah oke ya buat kebutuhan kerja ataupun buat harian, tapi belum oke kalau kebutuhanmu kayak editing profesional atau kerjaan lain yang perlu akurasi warna. Ya, solusinya bisa beli monitor 100% sRGB kalau kamu butuh akurasi. Tapi kalau kamu butuhnya healing di coffee shop, Advan ini udah cocok kok. Karena bobotnya yang nggak terlalu berat di 1,47 kg dengan tebal di 1,98 cm. Baterai 60 Wh-nya juga udah bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap dan juga kekinian. Bisa cek di sini. Ya, di sini maksudnya.
Laptop 6 jutaan terbaik yang ketiga adalah Acer Aspire Lite AL15. Ini dia pilihan laptop 6 jutaan buat kamu yang lagi nyari laptop oke buat kerja dan dari brand global. Soalnya ya nggak bisa dipungkiri, reputasi dari brand global memang udah terbentuk dari berpuluh-puluh tahun. Jadinya ya masih banyak orang yang cenderung lebih pengen laptop dari brand global, contohnya seperti si Acer ini. Meskipun speknya tentunya nggak segila laptop-laptop lokal, tapi si Aspire Lite 15 ini juga tetap punya performa yang udah oke buat kebutuhan kerja ataupun kebutuhan sekolah. AMD Ryzen 5 7430U dengan AMD Radeon Graphics, RAM-nya 8GB, DDR4 3200 MHz, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe. RAM-nya memang pas-pasan, tapi untungnya masih ada satu slot RAM ekstra buat upgrade jadi dual channel. Kalau untuk SSD-nya sih cuma ada satu slot ya, jadi kalau kalian mau upgrade harus ganti SSD yang udah ada. So ya, spek ini tentunya udah oke buat ngerjain laporan, bikin presentasi, browsing, ataupun curhat sama ChatGPT. Terutama buat kamu yang belum punya doi, ya mending ChatGPT aja yang diajak curhat. Soal layar, Acer Aspire Lite AL15 membawa layar berukuran 15,6 inch IPS Full HD dengan 300 nits tingkat kecerahan. Layar yang tentunya udah bagus kok buat kebutuhan harian ataupun buat kerja, kecuali ya kerjaan editing profesional. Belum oke, karena dia belum 100% sRGB. Secara baterai juga oke, 58 Wh yang bisa tahan sekitar 10 jam pemakaian menurut klaim dari Acer. Cuman untuk bobotnya agak berat nih guys, di 1,7 kg dengan tebal di 1,89 cm. Untuk portnya bisa kalian cek aja di sini. Laptop 6 jutaan terbaik selanjutnya adalah Tecno Megabook T1. Buat kamu yang lagi nyari laptop dengan performa kenceng dan juga udah siap buat cari cuan sebagai editor profesional ataupun desainer profesional dengan layar yang udah 100% sRGB, ini satu-satunya pilihan yang ada di 6 jutaan saat ini. Ya, setidaknya dari hasil riset dan saat video ini kita buat. Setidaknya ada 3 alasan, dan alasan utamanya adalah layar 100% sRGB. Yes, Megabook T1 hadir dengan layar 14 inch IPS dengan akurasi warna yang sudah mencapai 100% sRGB. Udah cocok lah buat dipakai fashion design, interior design, atau kegiatan lainnya yang memerlukan akurasi warna. Alasan kedua adalah performa yang mumpuni. Dibekali dengan AMD Ryzen 5 7430U dengan AMD Radeon Graphics, RAM 16GB LPDDR4X 4267 MHz, dan SSD-nya ini 512GB M.2 NVMe Gen 3. Untuk RAM-nya sendiri udah onboard ya, alias udah nggak bisa kita upgrade. Tapi untuk storage-nya masih ada satu slot ekstra, jadi secara teknis kita bisa upgrade menjadi dual storage. Nah, dengan spek tersebut, Megabook T1 tentunya udah oke buat dipakai ngedit video Flash di Premiere Pro, ngedesain di Photoshop, ataupun bikin UI mobile di Figma. Alasan ketiga adalah baterainya yang badak. Laptop ini meskipun tipis-tipis ya, tapi baterainya 75 Wh cuy. Alhasil bisa tahan hingga 18 jam menurut klaim dari Tecno. Meskipun ya kalau kita pakai buat kerja, apalagi yang multitaskingnya lumayan banyak, tentunya nggak akan selama itu. Kurang lebih paling bisa bertahan 9-10 jam. Karena ya si MacBook Pro depan mata ini juga yang M3 ya ini ya, nggak sampai 18 jam sih kalau buat kerja beneran ya. Ya paling 9-10 jam lah. Ketahanan baterai dikombinasikan dengan bobot ringannya di 1,39 kg, bikin Tecno Megabook ini pastinya udah cocok buat dibawa-bawa ke kafe, ke kampus, ataupun keluar kota. Portnya juga udah lengkap, ada USB-C dan juga SD card reader. Micro SD card reader, ya cek aja di sini. Laptop 6 jutaan terbaik yang terakhir adalah Infinix Xbook B14. Laptop ini baru dirilis pada bulan November ini, tapi sudah sukses mencuri perhatian dari pasar laptop 6 jutaan. Gimana enggak cuy? Infinix yang notabene adalah brand global mulai bisa ngasih perlawanan sengit buat brand lokal yang mana speknya nggak kalah gahar. AMD Ryzen 5 7535HS dengan AMD Radeon 660M, RAM-nya udah 16GB DDR4 4800 MHz, dan yang paling menarik SSD M.2 NVMe Gen 4 dengan kapasitas 512GB. Jarang-jarang guys, laptop 6 jutaan sudah menggunakan SSD tipe Gen 4. Bahkan mungkin
Infinix ini satu-satunya kali ya. Nih, sebagai gambaran ya, SSD Gen 4 itu 2 kali lebih kencang jika kita bandingkan dengan SSD Gen 3. Alhasil pengalaman buka tutup aplikasi ataupun editing akan terasa lebih maksimal, lebih satset. Oh ya, untuk RAM-nya sendiri udah onboard ya, dan kalau untuk storage-nya masih ada 1 slot ekstra SSD buat upgrade menjadi dual storage. Ngomongin soal layar, Infinix Xbook B14 punya layar 14 inch IPS Full HD Plus dengan 63% sRGB. Untung nggak 100% sRGB, Pak. Kalau iya mah, udah tamat itu pas laptop 6 jutaan, udah kayak kasih aja mahkotanya ke King Phoenix. Tapi nggak apa-apa nggak sih biar konsumen kayak kita jadi makin happy? Iya nggak? Nice. Ya, lagi-lagi udah oke buat kerja, cuman belum oke buat editing profesional. Baterainya sendiri di 55 Wh yang diklaim bisa tahan sekitar 13 jam pemakaian. Yang menarik, bobot dari laptop ini juga tergolong ringan ya, bahkan lebih ringan dari rata-rata laptop 6 jutaan lainnya. Di 1,1 berapa? Ya, 1,18 kg dan tebal 1,75 cm. Ya, ini saya banyak nyontek. Cek aja di sini. Terus portnya juga lengkap dan kekinian. Yo guys, itu dia laptop 6 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan buat akhir tahun 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping ya, kalau nggak salah di pojok-pojok ini atau sini. Di sana juga udah ada harga terupdate plus promo yang mungkin akan ada di 12/12 nanti. So pastikan kalian klik aja dulu linknya dan nanti kalian akan bisa cek apakah ada promo eksklusif YouTube Shopping atau enggak dengan cara ya klik dan nanti bisa dilihat di aplikasinya Shopee. So silahkan klik aja ya, siapa tahu cuan. Nah, kalau kalian punya pertanyaan, masukan atau apapun silahkan cek juga atau kok cek ya, drop juga di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video berikutnya. Wow.